Halo Sobat Mister, pernah tidak merasa malas saat alarm pagi berbunyi untuk berangkat sekolah? Mengeluh karena jalanan macet, cuaca yang panas atau tugas sekolah yang menumpuk dan bikin pusing? Kalau pernah, mungkin setelah menonton video ini, Sobat Mister akan melihat sekolah dari sudut pandang yang berbeda. Karena di berbagai belahan dunia, ada anak-anak yang harus menghadapi tantangan luar biasa hanya untuk mendapatkan pendidikan. Bayangkan saja, ada sekolah yang tidak memiliki bangunan tetap karena harus berlayar di atas air. Ada pula sekolah yang ruang kelasnya berada di dalam gua raksasa. Bahkan, ada sekolah yang dibangun jauh di bawah permukaan tanah karena kekhawatiran akan perang nuklir. Tempat-tempat ini bukanlah lokasi dalam film fiksi ilmiah, melainkan sekolah nyata yang benar-benar digunakan untuk belajar setiap hari. Keberadaannya yang begitu unik hingga membuat banyak orang sulit percaya bahwa sekolah-sekolah tersebut benar-benar ada loh. Nah Sobat Mister, pada video kali ini Mister akan mengajak Sobat Mister menjelajahi 5 sekolah paling tidak masuk akal di dunia. Setiap sekolah memiliki kisah yang luar biasa, tetapi semakin mendekati nomor 1, keunikannya akan semakin sulit dipercaya. Jadi, pastikan Sobat Mister menonton sampai akhir karena sekolah di peringkat pertama memiliki kondisi yang dijamin akan membuat kalian geleng-geleng kepala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan juga subscribe agar Mister lebih bersemangat mengupload konten setiap harinya. Sekolah terapung. Nah, di nomor 5 yaitu sekolah terapung di Bangladesh. Sekolah unik ini digagas oleh organisasi Sidolai Swanirvar Sangsta. Untuk memahami mengapa sekolah ini bisa tercipta, Mister harus mengajak Sobat Mister melihat kondisi Bangladesh terlebih dahulu. Negara ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang paling sering mengalami banjir akibat luapan sungai dan datangnya musim muson. Setiap tahunnya, sebagian besar wilayah pedesaan dapat terendam air selama berbulan-bulan. Ketika banjir datang, kehidupan masyarakat langsung berubah total. Jalan-jalan yang biasanya ramai digunakan untuk beraktivitas berubah menjadi aliran air yang sulit dilalui. Banyak rumah terendam, akses transportasi terputus, dan sekolah-sekolah konvensional terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar. Akibatnya, jutaan anak kehilangan kesempatan untuk belajar. Mereka tidak bisa datang ke sekolah, sementara sekolah juga tidak dapat beroperasi seperti biasa. Semakin lama banjir berlangsung, semakin besar pula risiko para siswa tertinggal pelajaran. Melihat kondisi tersebut, seorang pria bernama Muhammad Rizwan mencoba mencari solusi yang tidak biasa. Ia berpikir, jika anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah karena seluruh wilayah terendam air, mengapa tidak membuat sekolah yang bisa bergerak mendatangi para murid? Ide itu terdengar mustahil, namun justru dari gagasan sederhana tersebut lahirlah salah satu konsep pendidikan paling unik di dunia, yaitu sekolah yang dibangun di atas perahu dan berlayar dari desa ke desa. Setiap pagi, perahu-perahu sekolah ini menyusuri sungai untuk menjemput para siswa. Setelah murid naik ke dalam perahu, proses belajar mengajar langsung dimulai. Jadi, kendaraan dan ruang kelas berada di tempat yang sama. Yang lebih menakjubkan lagi, perahu-perahu ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan seperti meja belajar, papan tulis, rak buku, hingga komputer yang mendapatkan pasokan listrik dari panel surya. Dengan cara ini, pendidikan tetap bisa berjalan meskipun wilayah sekitar sedang dilanda banjir besar. Bayangkan Sobat Mister, saat sekolah lain terpaksa tutup karena terendam air, sekolah yang satu ini justru menjadikan air sebagai jalannya menuju pendidikan. Sebuah ide yang terdengar tidak masuk akal, tetapi berhasil mengubah kehidupan ribuan anak di Bangladesh. Sekolah dalam gua. Di nomor 4, kita akan menuju sebuah tempat yang mungkin terdengar seperti lokasi dalam film petualangan. Inilah sekolah gua Jongdong yang pernah berdiri di desa Miao, Provinsi Guizhou, Cina. Dongjong Cave School, Provinsi Guizhou dikenal sebagai salah satu wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Pada masa itu, banyak desa terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Membangun gedung sekolah yang layak bukanlah perkara mudah, terutama bagi masyarakat yang hidup jauh dari pusat pembangunan. Namun, warga desa Miao tidak ingin anak-anak mereka tumbuh tanpa pendidikan. Di tengah segala keterbatasan, mereka menemukan sebuah solusi yang sangat tidak biasa. Di dekat desa terdapat sebuah gua alami raksasa yang terbentuk selama ribuan tahun. Daripada membiarkannya kosong, warga justru melihatnya sebagai kesempatan. Pada tahun 1984,
Mereka bergotong royong mengubah gua tersebut menjadi sekolah. Sebuah ide yang mungkin terdengar mustahil, tetapi benar-benar diwujudkan menjadi kenyataan. Bayangkan Sobat Mister, setiap pagi para murid berjalan menuju sebuah gua raksasa untuk belajar. Tidak ada bangunan bertingkat, tidak ada koridor modern, dan tidak ada pendingin ruangan canggih. Yang ada hanyalah ruang kelas sederhana yang dibangun di dalam rongga batu alam yang sangat besar. Di bawah langit-langit gua yang menjulang tinggi, para siswa belajar membaca, menulis, matematika, dan berbagai pelajaran lainnya. Sekat-sekat kayu digunakan untuk memisahkan ruang kelas, sementara suara para guru seringkali menggema ke seluruh penjuru gua. Yang menarik, sekolah ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak sekolah modern. Gua tersebut berfungsi sebagai pengatur suhu alami. Saat cuaca di luar terasa sangat panas, bagian dalam gua tetap sejuk dan nyaman. Sebaliknya, ketika musim dingin datang, suhu di dalam gua relatif lebih hangat dibandingkan udara di luar. Karena itulah, meskipun fasilitasnya sangat sederhana, para murid masih dapat belajar dengan cukup nyaman. Selama bertahun-tahun, sekolah ini menjadi harapan bagi keluarga di daerah terpencil yang menginginkan masa depan lebih bagi anak-anak mereka. Sekolah Gua Dongjong bahkan sempat beroperasi lebih dari 2 dekade dan menampung ratusan siswa dari desa-desa sekitar. Namun, pada tahun 2011, pemerintah Cina memutuskan untuk menutupnya. Pertimbangannya adalah faktor keamanan serta keinginan untuk memberikan fasilitas pendidikan yang lebih modern dan layak bagi para siswa. Meski kini sudah tidak lagi digunakan sebagai sekolah, kisah Dongjong tetap dikenang hingga hari ini. Bukan karena kemegahan bangunannya, melainkan karena semangat luar biasa dari masyarakat yang menolak menyerah pada keadaan. Bayangkan Sobat Mister, ketika banyak orang menganggap sebuah gua hanyalah tempat kosong di dalam gunung, warga desa Miao justru mengubahnya menjadi tempat lahirnya ilmu pengetahuan. Dan itulah yang membuat sekolah Gua Dongjong menjadi salah satu sekolah paling tidak masuk akal sekaligus paling menginspirasi di dunia. Sekolah tanpa dinding. Setelah melihat sekolah di dalam gua, sekarang kita melompat ke dunia yang benar-benar berbeda. Kali ini, kita terbang ke Swedia untuk melihat salah satu sekolah paling futuristik di dunia, yaitu Vitra. Jika sekolah sebelumnya lahir karena keterbatasan, sekolah yang satu ini justru lahir dari sebuah pertanyaan sederhana. Apakah ruang kelas tradisional masih menjadi cara terbaik untuk belajar di era modern? Saat pertama kali memasuki sekolah Vitra, banyak orang mengira mereka salah alamat. Tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti sekolah pada umumnya. Tidak ada lorong panjang yang dipenuhi deretan kelas identik, tidak ada pintu-pintu kelas berjajar, bahkan suasana lebih mirip kantor perusahaan teknologi masa depan daripada sebuah institusi pendidikan. Desain interiornya dibuat sangat modern, penuh warna, dan dipenuhi berbagai area belajar dengan bentuk yang tidak biasa. Di beberapa sudut terdapat tempat duduk berbentuk unik, area diskusi terbuka hingga ruang kecil yang dirancang khusus untuk membantu murid berkonsentrasi. Namun, yang paling mengejutkannya adalah satu hal, sekolah ini hampir tidak memiliki ruang kelas tradisional sama sekali. Tidak ada dinding-dinding permanen yang memisahkan murid berdasarkan kelas, tidak ada barisan meja kaku yang menghadap papan tulis selama berjam-jam, bahkan suasana bel sekolah yang biasanya terdengar nyaring hampir tidak menjadi bagian penting dalam sistem mereka. Lalu, pertanyaannya, bagaimana para murid belajar? Nah, di sekolah Vitra, para siswa diberikan kebebasan untuk menentukan lingkungan belajar yang paling nyaman bagi mereka. Ada yang belajar sambil berdiskusi bersama teman-temannya di area terbuka, ada yang memilih duduk santai di sudut yang tenang, bahkan ada yang bekerja secara mandiri di ruang khusus yang dirancang untuk mengurangi suara gangguan. Metode pengajarannya juga sangat berbeda dari konvensional. Di sini guru tidak selalu berdiri di depan kelas memberikan ceramah panjang. Sebaliknya, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu murid menyelesaikan proyek, menemukan solusi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Para guru akan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, memberikan arahan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Dengan kata lain, fokusnya bukan hanya menghafal materi, tetapi juga melatih kreativitas, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Filosofi di balik sekolah ini cukup menarik. Mereka percaya bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami pelajaran saat berdiskusi, ada yang membutuhkan suasana tenang, dan ada pula yang lebih nyaman bergerak daripada duduk diam dalam waktu lama.
Karena itulah, Sekolah Fitra mencoba menciptakan lingkungan yang memberi kebebasan kepada murid untuk menemukan cara belajar terbaik bagi diri mereka sendiri. Bayangkan Sobat Mister, jika sebagian besar sekolah di dunia masih menggunakan sistem kelas yang hampir sama selama puluhan tahun, Sekolah Fitra justru berani menghilangkan hampir seluruh konsep ruang kelas tradisional bagi sebagian orang. Ide ini terdengar tidak masuk akal, namun bagi yang lain inilah gambaran seperti apa sekolah masa depan yang mungkin akan terlihat. Sekolah bawah tanah. Jika sekolah di peringkat sebelumnya terasa tidak biasa, maka sekolah yang satu ini benar-benar seperti diambil dari film tentang akhir dunia. Selamat datang di Abo Elementary School, sebuah sekolah unik yang pernah berdiri di Artesia, New Mexico, Amerika Serikat. Yang membuatnya berbeda dari sekolah lain adalah satu fakta yang sulit dipercaya. Seluruh kompleks sekolah ini dibangun jauh di bawah permukaan tanah. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang membangun sekolah di bawah tanah? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke awal tahun 1960-an. Sebuah masa ketika dunia hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan perang nuklir. Saat itu, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berada pada titik yang sangat tegang dalam periode yang dikenal sebagai Perang Dingin. Di seluruh dunia, masyarakat dihantui oleh kemungkinan terburuk. Banyak orang percaya bahwa perang nuklir bisa pecah kapan saja dan menghancurkan kota-kota besar hanya dalam hitungan menit. Kota Artesia memiliki masalah tambahan. Lokasinya berada tidak jauh dari fasilitas militer penting yang berpotensi menjadi sasaran serangan jika perang benar-benar terjadi. Kondisi itu membuat pemerintah setempat mengambil langkah yang sangat ekstrim. Mereka memutuskan untuk membangun sekolah yang sekaligus berfungsi sebagai bunker pelindung nuklir. Dari luar, bangunan ini sama sekali tidak tampak seperti sekolah. Yang terlihat hanyalah area beton luas dengan beberapa pintu besi tebal. Tidak ada gedung megah, tidak ada jendela besar, dan tidak ada halaman sekolah seperti yang biasa kita lihat. Untuk memasuki sekolah, para murid harus menuruni tangga yang membawa mereka ke dunia yang tersembunyi di bawah tanah. Di sanalah seluruh aktivitas belajar berlangsung setiap hari. Dinding sekolah dibuat dari beton bertulang yang sangat tebal agar mampu menahan guncangan besar. Tidak hanya itu, fasilitas di dalamnya juga dirancang agar tetap dapat berfungsi meskipun dunia di atas sedang mengalami bencana. Sekolah ini memiliki sistem penyaringan udara khusus yang dirancang untuk menghalau debu radioaktif. Mereka juga dilengkapi pembangkit listrik cadangan, tangki penyimpanan air hingga persediaan makanan darurat yang cukup menopang kehidupan ribuan orang selama berminggu-minggu. Bayangkan Sobat Mister, saat anak-anak lain belajar sambil melihat langit biru dari jendela kelas, para murid di sekolah ini menghabiskan jam pelajarannya jauh di bawah tanah, tanpa sinar matahari dan tanpa mengetahui apa yang mungkin terjadi di permukaan. Untungnya, skenario kiamat yang ditakuti itu tidak pernah benar-benar terjadi. Dunia berhasil melewati masa-masa paling menegangkan dalam Perang Dingin tanpa perang nuklir besar yang menghancurkan peradaban manusia. Meski sudah tidak beroperasi, Abo Elementary School tetap dikenal sebagai salah satu sekolah paling unik yang pernah dibangun manusia. Karena tidak banyak sekolah di dunia yang dirancang bukan hanya untuk mengajar murid, tetapi juga untuk melindungi mereka dari kemungkinan berakhirnya dunia. Sekolah S. Akhirnya kita sampai di peringkat pertama. Inilah Druk White Lotus School. Sekolah yang berada di wilayah Ladakh, India, tepat di kaki pegunungan Himalaya. Ladakh dikenal sebagai negeri atap dunia karena berada di dataran tinggi dengan udara yang tipis dan cuaca yang sangat ekstrim. Saat musim dingin tiba, suhu bisa turun hingga puluhan derajat di bawah nol, sementara salju tebal menutupi sebagian besar wilayah. Namun yang membuat sekolah ini begitu luar biasa bukan hanya lokasinya, melainkan perjuangan para murid untuk bisa belajar di sana. Banyak siswa berasal dari desa-desa terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan. Untuk mencapai sekolah, mereka harus menempuh perjalanan yang panjang dan melewati medan yang berat. Karena jaraknya yang sangat jauh, sekolah ini menyediakan asrama sehingga para murid dapat tinggal selama berbulan-bulan dan baru pulang saat liburan panjang. Bayangkan Sobat Mister, ketika banyak anak hanya membutuhkan beberapa menit untuk sampai ke sekolah, sebagian murid di sini harus meninggalkan keluarga mereka demi mendapatkan pendidikan yang layak. Kisah Druk White Lotus School membuktikan bahwa cuaca ekstrim, jarak yang jauh, dan medan yang sulit tidak mampu menghalangi semangat untuk belajar. Dan itulah alasan mengapa sekolah ini layak berada di posisi nomor 1 dalam daftar sekolah yang paling tidak masuk akal di dunia. Nah Sobat Mister, itulah 5 sekolah paling tidak masuk akal di dunia. Mulai dari sekolah terapung di Bangladesh, sekolah di dalam gua di Cina, sekolah tanpa kelas di Swedia, sekolah bawah tanah di Amerika, hingga sekolah ekstrim di pegunungan Himalaya.
Kelima sekolah tersebut membuktikan bahwa apapun rintangannya, pendidikan tetap menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk diperjuangkan. Sekarang Mister penasaran, dari kelima sekolah tadi, mana yang menurut Sobat Mister paling unik dan paling ingin kalian kunjungi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya di channel Fakta Populer Misteri Unik. Terima kasih sudah menonton Sobat Mister. Sampai jumpa di video berikutnya.